Halo, 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 selamat malam teman-teman YouTube. Apa kabar Anda hari ini? Malam ini waktu di sini ya, malam ya teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga sehat, lancar dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya teman-teman di Rayudi Channel. Channel ini adalah channel yang membahas seputaran mobil ya, mesin mobil dan juga elektronik rumah tangga. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya mau berbagi ya dengan teman-teman. Kalau yang menonton ini teman-teman yang punya mobil ya Panther atau Mitsubishi L300 atau mungkin Toyota Kijang, nah teman-teman harus sensitif ya terhadap kendaraan yang teman-teman pakai ya. Jadi kalau sudah ada keanehan di bagian suspensi, kaki-kaki mobil sudah terasa bunyi atau tidak nyaman lah intinya gitu ya, teman-teman harus segera memeriksakannya ke bengkel-bengkel langganan teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Mengingat bahwa banyak sekali kasus yang terjadi ya, baik itu kecelakaan ringan atau kecelakaan berat, itu disebabkan karena kelalaian dari pemilik kendaraan. Nah itu sebabnya teman-teman, malam hari ini saya mau bahas ya seputar ball joint ya teman-teman. Nah ini ball joint itu adalah salah satu bagian dari suspensi ya, kaki-kaki mobil. Nah contoh ball jointnya ini ya teman-teman ya. Nah ini untuk mobil Panther ya teman-teman ya. Ini ball joint bawah. Nah ini untuk ball joint bawah. Kalau ball joint atas itu beda lagi ya teman-teman ya modelnya. Ini untuk bawah. Nah ini tidak ada, kalau kita beli ya teman-teman ya, itu dalam kardusnya dia itu disediakan dua ya teman-teman ya. Dan ini sama saja ya, ini bisa ditaruh di sebelah kiri, bisa juga ditaruh sebelah kanan mobil, jadi ini bebas, kiri kanan sama saja teman-teman ya. Nah perlu teman-teman ketahui ya bahwa ball joint ini ada masanya teman-teman ya. Masa dia artinya ada limit tenggang waktu dimana ini ball joint ini akan rusak ya. Itu sebabnya kalau mobil Panther biasanya ya teman, atau Mitsubishi ya, itu di bawah sini suka dikasih fasilitas untuk distempet ya teman-teman. Perhatiin ya ini ya. Nah ini kan ada baut bisa dibuka di sini. Nah ini nanti di sini kita bisa pasang ini ya teman-teman ya, untuk distempet nih ya teman-teman ya. Kita bisa pasang nepel kecil di sini untuk distempet. Jadi di dalam sini harus ada pelumas. Dalam sini nih harus ada pelumas. Karena kenapa teman-teman? Ini kan kalau mobil diputar itu dia bergerak ya, dia ikut. Sedangkan ini nempel di sayap mobil. Dan ini yang berputar yang ini teman-teman. Nah, jadi kalau ini berputar terus kita setiap putar setir dia akan ikut berputar teman-teman ini ya. Nanti sebentar saya akan contohkan ya. Nah, ini ada karet pelindung di sini. Apa tujuan karet pelindung ini? Untuk melindungi jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam. Dan ketika kita menaruh gemuk, tempat gemuk di sini, memberikan stempel di sini, maka si pelumas itu akan masuk ke atas untuk melumasi ini ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi keausan di dalam sini. Jadi saat ini berputar, nah dalam itu tetap ada pelumas. Nah yang sering terjadi ya teman-teman ya, atau pengalaman saya di bengkel, ini kadang-kadang sering copot nih teman-teman. Nah kenapa copot? Karena pelumas yang ada di dalam sini sudah tidak ada lagi teman-teman, habis. Jadi ini terus berputar, akhirnya lama-lama karet di dalam sini itu pecah, kaos ya, sehingga dia akhirnya terlepas. Nah dan sebentar saya juga akan kasih tahu teman-teman ya bagaimana cara membuka ball joint dari as roda depan ya. Untuk ini saya contohkan untuk Panther saja teman-teman ya, tetapi ini
prinsipnya sama ya dengan mobil-mobil seperti L300 atau Kijang yang menggunakan ball joint seperti ini ya. Tapi kalau untuk Suzuki Carry gitu beda ya teman-teman ya, ball jointnya itu sudah jadi satu dengan sayapnya. Oke, sekarang saya akan praktekkan dulu bagaimana cara ini berputar ya teman-teman ya. Nah ini saya di sini ada contoh untuk nap roda ini ya teman-teman ya. Ini untuk penter ya, saya untuk bikin satu contoh aja buat teman-teman supaya bisa paham ya. Nah ini teman-teman lihat ya, perhatikan ya. Ini teman-teman kalau sudah terpasang di mobil tuh begini modelnya ya, dia berdiri begini. Nah kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah kira-kira begini kalau dia berdiri. Jadi kan di sini kan posisinya sudah kena sama ban ya, pelek ban ya. Nah ini berputar dan ini posisi begini. Nah di atas ini ada lubang, ini untuk ball joint atas. Ini tempat untuk ball joint atas, yang sana untuk tempat ball joint bawah yang ini. Jadi dipasangnya ke sini teman-teman ya. Nah ini sudah nempel ke sayap kan, ke sayap mobil. Nah ini ke sini masuk nih. Nah kemudian di atas ini dibaut teman-teman ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah kayak terpasang dia kira-kira kayak gini nih teman-teman nih. Jadi saya kencengin dulu ya teman-teman. Untuk mur ini ya, untuk pengunci ball joint ini kita menggunakannya kunci dengan ukuran 24 mili ya teman-teman ya. Nah ini yang atas ini. Nah sekarang kan saya mau praktekin dulu ya untuk teman-teman bagaimana cara supaya teman-teman mengerti kenapa ball joint ini harus distempel atau seperti apa cara kerjanya, supaya teman-teman begitu memahami. Sekarang kan sudah paham, oh iya tidak boleh kita membiarkan mobil ketika sudah terjadi keanehan pada suspensi. Ini saya kencangkan dulu ya teman-teman ya. Jadi kita pakai kunci 24, tapi saya untuk praktek saya pakai kunci Inggris saja. Nah tapi kalau di mobil tidak bisa pakai ini teman-teman, karena spasi untuk ngebukanya susah. Oke ya, sekarang ini udah kencang nih teman-teman ya. Nah jadi ini yang nempel di sayap ya, begini kan sayap kira-kira ya, yang nempel ke sasis mobil. Nah yang muter kan ini, karena ini kan hubungannya sama ban. Jadi teman-teman perhatikan ya, kalau ban ini diputar, misalnya setir kita putar kiri atau kanan, nah ball joint ini akan berputar yang ini ya teman-teman. Tetapi saya mencobanya mempraktekannya di sini aja, sama aja teman-teman ya. Jadi misalnya dia berputar ke sini. Nah teman-teman perhatikan ya. Nah coba lihat yang atas ini tidak, yang atas ini tidak ikut bergerak ya kan. Yang bergerak itu hanya bawah aja, tapi ini yang muter ya. Ini kan saya hanya berikan contoh. Perhatikan teman-teman, perhatikan ya, yang muter hanya atas, yang ini ya, artinya yang dalamnya yang muter, yang ini as ini diam, tidak ngikut muter ya. Lihat ya, ini kan tidak ikut muter. Nah teman-teman udah bisa perhatikan ya. Nah jadi itulah sebabnya kenapa teman-teman kita harus memberikan pelumas di dalam sini, karena ini setiap kali mobil itu berputar ya, kiri atau ke kanan, maka ball joint ini akan sangat berperan ya, aktif ya ini ya teman-teman ya, atas bawah ini dua-duanya. Jadi salah satu penyebab kenapa ball joint itu sering suka copot ini, jadi kadang saya suka menerima kasus menangani kasus gitu ya teman-teman ya. Jadi ini lepas nih, jadi yang ini tinggal di sini, yang ini udah copot lepas ke bawah. Jadi mobil itu mau nggak mau ambles di jalan, rodanya itu sampai copot miring dan sudah nggak bisa jalan lagi, karena ini sudah tidak nempel lagi dan mobil itu jatuh ke aspal ya teman-teman. Nah jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan ya, untuk ball joint itu harus diperhatikan. Nah kerja yang kedua cara kerja dia ini pada saat mobil itu mengayun.
Nah, waktu mobil itu mengayun ya teman-teman, kena poldur, jalan rusak atau jalan bergelombang ya, waktu dia mengayun begini teman-teman ya, ini pun dia akan main ya teman-teman ya. Ini jadi saya enakan di sini aja ya, kayak gini ya. Nah, naik dia turun, naik turun, naik ya kan. Nah, jadi coba teman-teman bayangkan ya, pada saat ini naik turun sambil dia berputar ya kan, jadi sambil dia goyang sambil dia berputar, jadi kerja ball joint ini sangat berat ya teman-teman ya, sangat berat kerjanya dia ini. Itu sebabnya kalau ketika teman-teman merasa bahwa mobil tersebut sudah waktunya diganti, ini jangan pernah diservis, jangan diakali, lebih baik ganti. Sekalipun itu kita ganti, saya tidak menyarankan pakai imitasi ya teman-teman ya, tetapi ada yang KW2 nya bagus ya, mereknya 555 itu bagus ya teman-teman, udah cukup lumayan tuh bagus. Atau teman-teman memilih pakai yang original. Nah, sekarang saya akan praktekkan kepada teman-teman bagaimana cara melepas ini ya, ball joint. Kalau ini sudah kencang begini teman-teman ya, sudah terikat keras, ini tidak bisa dilepas teman-teman, karena ujung ball joint itu mirus modelnya, dia tidak lurus. Jadi saya buka lagi mode ini ya. Nih ya teman-teman, kita copot ya, jadi pakainya kunci 24 ini. Nah, setelah ini kita lepas ya teman-teman ya. Ini mau lepas ini, ada yang montir-montir yang tidak punya kuncinya, dipukul di sini pakai palu. Nah, bagian ini tidak boleh kena palu sama sekali teman-teman, tidak boleh rusak sama sekali. Kenapa? Karena ini ada drat untuk mur ya. Ini sangat sensitif, tidak boleh diketok bagian sininya. Jadi kita gunakan tracker. Nah, seperti ini trackernya teman-teman. Ini kalau di bengkel harus ada ini teman-teman. Kenapa? Karena tracker ini sangat membantu untuk melepas si ball joint ini, baik ball joint bawah maupun ball joint yang atas. Jadi cara melepasnya seperti ini teman-teman. Kita kendorkan. Ini dari besi cor-coran ya, tapi ini bagus, kuat ya teman-teman. Saya sudah pakai ini sudah hampir 5 tahun ya teman-teman, cukup lama, dan sudah banyak mobil yang saya kerjakan menggunakan tracker dan tidak pernah rusak nih tracker teman-teman. Nah, jadi kita masukin begini ya teman-teman. Kalau masih belum nyampe, kita kendorin lagi sini sampai dia terbukanya makin besar. Jadi disesuaikan dengan lebar tinggi ball jointnya. Ya, kita masukin sini teman-teman. Setelah masuk seperti ini, kita kencengin yang bawah teman-teman. Ini namanya tracker ball joint ya. Nah, yang atas itu sudah nyangkut di sana, dan ini aman, tidak akan merusak ini teman-teman ya. Baru kita gunakan ini dengan kunci 22 ya teman-teman. Ini kita gunakan, kita cari kunci 22 atau kunci Inggris juga bisa. Ini tinggal kita putar aja, kencengin, nanti ball joint ini akan dengan sendirinya copot dia teman-teman. Jadi sekeras apapun ball joint itu, kalau pakai tracker ini pasti copot. Ini teman-teman perhatikan ya. Ini nggak bisa lepas nih teman, kalau kita nggak pakai tracker. Nah, kan copot kan? Udah lepas dia. Tuh. Nah, lepas kan? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman misalnya punya mobil dibawa ke bengkel ya untuk mengganti ball joint, terot, jadi teman-teman harus mengontrol montir yang mengerjakan. Kalau berhubungan dengan ball joint, dia harus menggunakan tracker. Kenapa? Tujuannya supaya tidak merusak yang lain dan cepat cara pengerjaannya. Kalau diketok-ketok teman-teman, bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja, tetapi semua juga ada caranya. Tetapi saya tidak menyarankan ya, jadi harus menggunakan tracker. Nah, kalau mau beli ini harganya sekitar 300.000 di tempat saya teman-teman, di daerah Jakarta ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa malam ini sudah cukup informasi dari saya seputaran ball joint. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman yang mungkin belum memahami.
Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke Rayudi Channel dan sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Rayudi Channel di video-video saya berikutnya. Bye.